Ada peran Pep Guardiola di balik kehebatan Kyle Walker. Back sayap Manchester City Kyle Walker mengakui bahwa ada peran penting Pep Guardiola di balik performa apik yang ditunjukkannya dalam beberapa musim terakhir. Kyle Walker didatangkan oleh Manchester City dari Tottenham Hotspur pada tahun 2017 yang lalu. Walker ditebus dengan mahar mencapai 50 juta pound sterling. Meski pada awalnya nilai transfer Walker dianggap terlalu mahal, namun selama 4 tahun terakhir dirinya mampu menunjukkan kualitas yang sangat menjanjikan, baik di level klub maupun timnas. Bahkan selama 4 tahun di Etihad Stadium, Walker telah berhasil mempersembahkan 3 trofi Premier League. Belakangan Walker mengakui bahwa ada peran Pep Guardiola di balik perkembangan dirinya sebagai seorang pemain bertahan dalam 4 tahun terakhir. Saya pikir saya semakin dewasa dan memahami tentang permainan. Saya pikir manajer memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan saya dengan semua pengetahuannya dan bagaimana dia menyukai cara kami bermain, ujar Walker kepada Football 365. Saya katakan sebelum tampil di Piala Dunia, jika saya tidak menghabiskan waktu di sini dan mempelajari semua hal di sana, apakah saya memiliki kemungkinan untuk bermain dalam formasi 3 back? Saya pikir tidak. Pekerjaan saya di Tottenham adalah sebagai back sayap dengan tugas untuk membantu serangan di mana saya kerap maju ke depan serta kembali membantu pertahanan layaknya seorang back sayap. Namun sejak datang ke City, saya mulai belajar bermain dengan formasi 3 back. Saya mencoba menjalankan tugas dengan posisi yang lebih dalam, terkadang saya juga berperan sebagai back tengah. Saya pikir kemampuan defensif saya saat ini telah jauh lebih baik, termasuk dalam hal bagaimana cara memahami jalannya pertandingan, pungkasnya. Joao Cancelo puas dengan performanya di musim ini. Back sayap Manchester City Joao Cancelo memberikan komentar terkait penampilannya bersama Scott the Citizen di sepanjang musim ini. Cancelo mengaku puas lantaran mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak. Di awal musim 2021-2022, Joao Cancelo merupakan salah satu pemain penting di skuad Manchester City. Bek asal Portugal itu tercatat telah tampil sebanyak 13 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Khusus di Premier League, dari 9 penampilannya, Cancelo selalu tampil penuh selama 90 menit. Bukan tanpa alasan kenapa Pep Guardiola begitu mengandalkan Cancelo. Selain piawai dalam membantu serangan dan bertahan, Cancelo juga memiliki kemampuan untuk tampil di beberapa posisi dengan sama baiknya. Saat ditanya terkait penampilannya di musim ini, Cancelo mengaku puas. Dirinya juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Guardiola yang dianggapnya sangat berjasa dalam perkembangannya sebagai seorang pemain sepak bola. Saya tumbuh sebagai bek kanan, tetapi saya suka menjadi sosok seorang pemain yang serba bisa, terlebih di sepanjang musim beberapa pemain kami akan mengalami cedera, ujar Cancelo dilansir dari laman resmi klub. Saya suka proaktif dalam tim, saya suka beradaptasi dengan posisi apapun yang diberikan oleh manajer. Pep Guardiola telah banyak membantu saya dalam aspek ini. Saat ini saya merasa bahwa saya adalah pemain yang lebih baik secara mental, fisik, dan taktik. Saya mencoba melakukan yang terbaik untuk beradaptasi dan membantu tim mencapai tujuannya. Tutup Cancelo. Raheem Sterling diklaim tak cocok main jadi penyerang tengah.
Mantan winger Manchester City, Sean Wright Phillips, menilai keputusan Pep Guardiola kerap mengembalikan Sterling ke posisi aslinya sebagai pemain sayap. Sean Wright Phillips menilai keputusan Guardiola untuk memaksakan Sterling bermain sebagai false nine kurang tepat. Pasalnya dengan skema tersebut kemampuan Sterling diklaimnya menjadi tidak maksimal. Saya tidak melihatnya Sterling sebagai penyerang tengah, tetapi disitulah Pep Guardiola ingin memainkannya. Dia sangat efektif di sayap untuk City dan Inggris dalam beberapa tahun terakhir, ujar Wright Phillips kepada The Sun. Sterling, Wright Phillips menilai timnas Inggris tak mungkin bisa lolos ke babak final Euro 2020 tanpa bantuan Sterling. Jika Raheem Sterling tidak bermain, kami Inggris mungkin tidak akan lolos ke babak sistem gugur di Euro, ujarnya melanjutkan. The Sterling adalah panutan bagi banyak anak di dalam dan di luar lapangan. Saya sangat menghormatinya. Dia hanya perlu terus melakukan apa yang dia lakukan dan membiarkan sepak bolanya yang berbicara, pungkasnya. Pengakuan De Bruyne harus korbankan diri demi Man City. Kevin De Bruyne membuktikan bahwa dia rela melakukan segalanya demi Manchester City. De Bruyne harus menyesuaikan gaya mainnya untuk memaksimalkan potensi tim. Terkini, De Bruyne bicara soal ketangguhan Man City di era Pep Guardiola. Dia mengakui kedatangan Guardiola telah mendongkrakkan levelnya. De Bruyne juga terus memaksa diri untuk bekerja lebih keras. Apa katanya? De Bruyne memang dikenal sebagai visi bermain dan kemampuan passing yang tinggi, namun baginya yang tidak kalah penting adalah kerja keras memberikan segalanya di lapangan. Dia termasuk gelandang kreatif yang paling banyak berlari. Saya kira orang-orang sudah memahami apa yang bisa saya lakukan dengan operan dan kreativitas saya. Namun menurut saya, jika saya bermain buruk maka saya harus berlari paling banyak dan menekan lawan, ujar De Bruyne. Itu jadi contoh bagi para pemain lainnya, khususnya sekarang karena saya sudah lebih senior, lebih jadi pemimpin, orang-orang lebih melihat saya. Singkatnya, De Bruyne tidak mau dikenal sebagai gelandang kreatif yang menunggu bola. Dia mau melakukan pekerjaan kotor demi tim, mengejar bola dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Saya kira rata-rata saya menembus sekitar 11-12 km per pertandingan. Saya tahu saya harus banyak berlari dan saya merasa saya cukup beruntung karena saya bisa berlari sejauh itu, lanjut De Bruyne. Terkadang Anda mengalami cedera minor, tapi itu lebih karena kelelahan setelah bermain banyak pertandingan secara beruntun dan karena jumlah lari saya plus upaya menekan lawan dalam intensitas tinggi. De Bruyne tahu betul kerja keras dan dedikasinya itu terkadang akan merugikan diri sendiri ketika tubuhnya tidak fit. Namun baginya itulah harga yang harus dibayar demi tim. Terkadang cedera terjadi, terkadang saya harus mengorbankan diri dan tubuh saya untuk membantu tim yang sedang kesulitan. Itu bukan masalah besar, tandas De Bruyne. Dua alasan kenapa Raheem Sterling harus bertahan di Man City. Mantan pemain Manchester City, Sean Wright Phillips, mengungkapkan dua alasan utama kenapa Raheem Sterling harus bertahan di The Citizen. Apakah itu? Kurangnya nyaman di bermain yang didapatkan dari Pep Guardiola pada musim ini membuat Raheem Sterling merasa sangat frustasi. Bahkan sampai sang pemain memiliki keinginan untuk angkat kaki dari Manchester City. Kondisi tersebut lantas membuat Sterling mulai dihubungkan dengan beberapa klub top. Salah satunya adalah Barcelona yang berniat mendatangkannya pada Januari 2022. Belakangan kepergian Sterling ke Barca kan dekat terwujud setelah sang pemain menegaskan siap mencari tantangan baru termasuk berkarir di luar negeri. Jika ada kemungkinan untuk bergabung dengan tim lain dan menawarkan kesempatan bermain lebih baik, saya sekarang sudah siap, ujar Sterling berbicara di FT Business of Spark US Summit. Bagi saya ini yang terpenting adalah sepak bola dan jika perlu saya siap bermain di luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Sean Wright Phillips yang menginginkan Sterling bertahan di Man City lantas memberikan dua alasan kenapa sang pemain harus tetap berada di Etihad Stadium. Alasan pertama, karena Premier League merupakan kompetisi terbaik di dunia. Dan kedua, Man City diyakini akan memenangkan banyak trofi dalam beberapa tahun ke depan. Saya tahu dia mengatakan dia ingin bermain di luar negeri, tapi saya tidak berpikir ada tempat yang lebih baik untuk bermain sepak bola daripada Premier League, ujar Wright Phillips kepada The Sun. Dan City adalah klub yang akan terus memenangkan beberapa trofi lagi dalam beberapa tahun ke depan, pungkasnya.